Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun ini, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Bahkan PT KAI telah menjual tiket kereta sebanyak 1,29 juta untuk sejumlah kota tujuan mudik lebaran tahun ini. PT Kereta Api Indonesia Persero hingga kini terus memantapkan persiapan untuk menghadapi musim mudik lebaran tahun 2024. KAI bersama pemangku kepentingan perkeretaapian juga sudah melakukan inspeksi dengan menggunakan kereta api inspeksi untuk mengecek kesiapan dari berbagai aspek menjelang angkutan lebaran 2024. Perjalanan inspeksi tersebut dibagi menjadi dua perjalanan, yaitu lintas utara dan selatan Pulau Jawa. Inspeksi lintas utara Jawa meliputi stasiun Gambir menuju Cirebon, Semarang Taung Bang Jateng, Surabaya Pasar Turi, Ketapang, hingga berakhir di Surabaya Gubeng. Kemudian untuk jalur selatan meliputi stasiun Gambir, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan juga berakhir di Surabaya Gubeng. PT KAI juga melakukan identifikasi terhadap titik-titik rawan yang harus dijaga ekstra, di antaranya titik rawan banjir dan longsor. Sementara itu, per 12 Maret 2024, PT KAI telah berhasil menjual sebanyak 1.298.968 tiket kereta jarak jauh untuk musim mudik lebaran ini. Jumlah tersebut masih sekitar 43% dari total jumlah kursi yang disediakan, yaitu sebanyak 2.992.453 kursi atau tiket. Adapun 6 April 2024 atau H-5 Lebaran menjadi tanggal keberangkatan dengan penjualan tiket kereta terbanyak, yaitu sekitar 85.609 tiket. Menyusul 7 April 2024 atau H-4 Lebaran dengan penjualan tiket 81.524 tiket dan 8 April 2024 sebanyak 80.847 tiket. Sedangkan untuk arus balik keberangkatan 14 April 2024 atau H+3 Lebaran menjadi pilihan terbanyak dengan tiket terjual sebanyak 87.818 tiket. Selanjutnya masyarakat juga banyak memilih kepulangan pada H+2 Lebaran atau 13 April 2024 dengan 87.073 tiket dan H+1 Lebaran atau 12 April 2024 sebanyak 80.430 tiket. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, persiapan KAI hadapi mudik lebaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joni Martinus, VP Public Relation PT Kereta Api Persero. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi, Mas Buko. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari kami. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Begitu Pak Joni, ini kalau kita bicara sejauh mana sih persiapan KAI begitu ya dalam menyambut musim mudik lebaran tahun ini nih Pak Joni? Ya, terima kasih. Memang kalau kita bicara mudik lebaran ya, ini adalah event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, di Kereta Api Indonesia, masa angkutan lebaran ini selama 22 hari Mas Pras. Oke. 22 hari. Kita mulai dari nanti 31 Maret sampai dengan 21 April. Artinya selama 22 hari tersebut kami PT Kereta Api Indonesia akan melaksanakan posko ya, melayani masyarakat untuk mudik maupun balik nanti menggunakan angkutan kereta api. Kemudian tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang ya, sehingga ketika nanti masa angkutan lebaran ini sudah berjalan, itu semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Adapun hal-hal yang sudah kita lakukan di masa persiapan ini, pertama Mas Pras, kami sudah melaksanakan ramcek. Jadi ramcek ini kami laksanakan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait dengan SPM, yaitu standar pelayanan minimum di sarana perkeretaapian. Jadi SPM ini kita betul-betul cek dengan teman-teman Kemenhub untuk memastikan bahwa pelayanan di atas kereta api nanti betul-betul sudah memenuhi standar kelaikan. Kemudian juga hal yang tak kalah pentingnya adalah kami telah melakukan inspeksi di sepanjang jalur, Mas. Jadi kami telah mengoperasikan perjalanan namanya kereta api inspeksi yang memeriksa sepanjang jalur dari mulai Jakarta, Daob 1 sampai ke ujung Pulau Jawa, Daob 9 Jember. Itu meliputi pemeriksaan terowongan, kemudian jembatan, jalan rel, persinyalan, stasiun, dan juga memastikan kesiapan SDM kita di stasiun-stasiun dalam rangka mengoperasikan jalannya kereta api. Nah, ini beberapa hal, Mas Pras, yang telah kita lakukan ya untuk memastikan persiapan dalam rangka menyambut
musim angkutan lebaran ini. Nah, kalau dari sisi kesiapannya sendiri sudah seperti apa rangkaian kereta, prasarananya, ada sistem persinyalan di sana, jalur komunikasi juga, petugas, masinis, dan tim pendukung begitu untuk operasional angkutan lebaran kereta api ini, Pak Joni? Halo, Pak Joni? Halo, ya, Masa tadi ngepres suaranya ngepres. Halo, Ya, halo, Pak Joni? ya, ya, Iya, ya. sudah bisa mendengar ya Pak ya. Jadi apa Pak yang kira-kira sejauh mana begitu kondisi dari kesiapan tadi yang Anda sampaikan dari sisi sarana pendukungnya, baik dari sisi sistem persinyalan, jalur komunikasi, petugas masinis dan juga tim pendukung serta bagaimana kesiapan dari rangkaian kereta apinya sendiri begitu. Apakah benar-benar sudah ready kah atau bagaimana nih Pak? Ya, Mas Pras, tentu ini harus kita betul-betul lakukan dengan seksama ya persiapan ini, baik itu sarana maupun prasarana maupun sistem persinyalan dan jalur komunikasi, Mas Pras. Karena salah satu elemen penting untuk keamanan kereta api itu yaitu sarana prasarana tersebut ya. Maka kami sudah melakukan semua upaya mulai dari pemeriksaan, kemudian merecek kembali dan melaksanakan ada yang namanya Mas Pras, kita melaksanakan PISAMI, piket Sabtu Minggu. Jadi semua pejabat DKI kita turunkan ke lapangan dalam rangka memastikan prosedur komunikasi, pelayanan, kemudian sistem operasi persinyalan itu kita semua kerahkan petugas-petugas kita mulai dari level direksi sampai ke BOD Min 2 dalam rangka memastikan kehandalan dan sistem operasional kereta api, Mas Pras. Jadi pada prinsipnya kami tidak hanya melaksanakan itu sendiri, tapi juga menggandeng teman-teman stakeholder lainnya yang terkait, dari teman-teman KNKT, kemudian DJKA, untuk memastikan bahwa kelengkapan di seluruh wilayah kerja KAI ini sudah dievaluasi dan sudah dilaksanakan perbaikan-perbaikan sehingga nanti angkutan lebaran ini berjalan dengan aman dan lancar, Mas Pras. Oke. Nah, komponen yang paling krusial selama proses pemeriksaan atau inspeksi yang berhasil ditemukan atau mungkin ada yang perlu diperbaiki itu apa saja kira-kira ya Pak? Ya, kalau kita bicara komponen krusial ya Mas Pras, bahwa kereta api ini adalah suatu sistem ya, cara kerjanya itu jadi satu sistem. Artinya semua komponen itu krusial. Apabila ada komponen yang tidak ideal atau yang dilanggar misalnya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bagi operasional kereta api. Nah, karena semua komponen ini krusial dalam proses operasional kereta api, maka semua komponen ini kita lakukan pemeriksaan, Mas Pras. Misalnya gini, petugas-petugas lapangan kita lakukan refresh terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Kita laksanakan uji petik reglemen, kemudian juga peralatan persinyalan kita laksanakan yang namanya negatif check. Negatif check itu adalah pemeriksaan terbalik jika terjadi gangguan pada sistem persinyalan. Kemudian juga kita laksanakan jalan kaki, teman-teman pemeriksa jalur, kita tambah petugas ekstra di sana untuk memastikan frekuensi perawatan jalur KA yang lebih seksama dan ditingkatkan mobilitas pemeriksaannya tidak hanya di jalur sebenarnya, termasuk juga di jembatan dan di terowongan-terowongan, Mas Pras. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita bicara komponen, maka KAI ini merupakan suatu sistem dan semuanya krusial seperti itu. Oke. Nah, bicara mengenai pelaksanaan mudik lebaran juga di tahun ini, adakah perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih? Pak Joni mengingatkan sekarang sudah normal lagi nih, tidak ada lagi pembatasan apapun untuk melakukan bepergian begitu, termasuk dengan menggunakan transportasi kereta api. Ya Mas Pras, kalau kita bicara perbedaan ya, perbandingan antara mudik lebaran tahun ini dibanding dengan mudik lebaran tahun sebelumnya, sebenarnya tidak ada perbedaan lagi ya, karena tahun sebelumnya juga kita sudah tidak ada lagi yang namanya pandemi dan tidak ada lagi pembatasan penumpang. Jadi ini hampir sama antara mudik lebaran di 2024 dan di 2023. Namun memang di 2024 ini karena mobilitas masyarakat sudah semakin tinggi, kami berupaya untuk menambah perjalanan kereta api dan juga menambah kapasitas tempat duduk. Sehingga kami berharap nanti
masyarakat yang ingin mudik dengan kereta api dapat kita layani dengan sebaik-baiknya, Mas Pras. Dan Oke. kami juga berharap dengan mudik Lebaran tahun ini, di mana masyarakat sudah semakin tinggi mobilitasnya, maka kami juga yang baru dari kami dibandingkan yang tahun lalu adalah kami menghadirkan gerbong-gerbong baru, Mas Pras. Misalnya Oke. gerbong ekonomi New Image Hmm. yang sudah kita operasikan di kereta api Jayabaya, kemudian di kereta api Gaya Baru Malam, di mana bangku-bangkunya itu tidak lagi tegak berdiri, bersandar bertemu dengkul ya, namun sekarang sudah nyaman, sudah bisa di reclining, sudah bisa diputar bangkunya searah dengan jalannya kereta api dan tidak lagi duduk berhadapan-hadapan. Kemudian juga untuk kelas komersial tahun ini yang berbeda adalah kami mengoperasikan gerbong-gerbong baru New Luxury, New Executive, dan juga kereta api panoramik serta kompartemen. Nah, yang baru ini kompartemen di mana dalam satu gerbong itu hanya berisi 16 kompartemen ya. Jadi betul-betul penumpang itu dijaga privasinya selama dalam perjalanan. Ini hal-hal yang baru yang telah kita lakukan di tahun ini, Mas. Oke, yang menarik adalah per Selasa 12 Maret kemarin begitu ya, jumlah tiket yang sudah terjual ini kan sudah 1,29 juta tiket begitu. Apakah memang ini sudah sesuai target dari KAI sendiri begitu? Kemudian berapa sih jumlah total tiket kereta api yang dijual begitu Pak Jody? Tapi tahan dulu jawabannya Pak, kita akan jeda dulu sebentar begitu ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joni Martinus, VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia Persero. Baik, Pak Joni kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik kalau kita cermati dari tadi, target dari jumlah tiket yang dijual itu seberapa banyak sih? Sementara kan sudah disampaikan tadi per 12 Maret sudah terjual 1,29 juta tiket ini. Pak Joni silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi memang ya kalau kita bicara penjualan tiket ya, dari pengamatan kami saat ini sebenarnya progres penjualan tiket di kereta api ini masih sesuai dengan target, Mas. Karena dari total sebenarnya kita menyediakan tiket itu kalau secara general yang disediakan KAI itu ada 4,2 juta tiket, Mas. Nah, dari Oke. 4,2 juta tiket itu kita bagi dua. Ada tiket kereta api jarak jauh dan ada kereta api perkotaan atau lokal. Tiket kereta api jarak jauh itu kami sediakan sekitar 3,2 juta tiket ya. Untuk kereta api lokal itu sisanya sekitar 1 juta tiket. Nah, kereta api jarak jauh ini sudah kita buka penjualannya itu di H-45 yang sudah kita running sekarang ini ya. Oke. Sementara kereta api lokal memang untuk Lebaran ini belum dibuka karena Hmm. penjualannya adalah H-7 dan Goso. Oke. Kemudian ketika kita bicara tiket kereta api jarak jauh yang memang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mudik ya, untuk pulang kampung menggunakan kereta api jarak jauh ini, dari total yang kami sediakan itu saat ini memang sudah sekitar kalau data pagi ini Mas, Iya. kalau kita bicara data pagi ini itu sudah ada sekitar 1,3 juta tiket yang telah dibeli oleh masyarakat atau memang sekitar 43 sampai 44% dari total tiket yang kita sediakan. Nah, kemudian juga dari itu semua kita tidak hanya bicara tiket sebenarnya, tapi juga bicara armada, bicara lokomotif, ya, bicara juga jumlah kereta api. Iya. Kita selama Lebaran ini mengoperasikan ada sekitar 8.600 perjalanan kereta api Mas Pras. Dan ini meningkat sebenarnya 16% jika kita bandingkan di tahun lalu jumlah perjalanan kereta api. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita melihat masa angkutan lebaran yang masih lumayan masih cukup lama dengan tiket yang telah dibeli masyarakat ini masih sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke, ada 8.600 perjalanan kereta api. Lantas bagaimana dengan jumlah rangkaian kereta apinya juga yang digunakan untuk operasional begitu, terutama yang kereta jarak jauh begitu Pak? Ya, jadi memang kami memaksimalkan semua armada yang kami miliki dalam melayani masyarakat di masa angkutan lebaran nanti Mas Pras. Oke. Kami menyediakan atau mempersiapkan ada sekitar 472 lokomotif ya di seluruh wilayah
untuk menarik rangkaian-rangkaian kereta api. Kemudian kami untuk gerbongnya sendiri ada 1.870 gerbong yang kita siapkan untuk melayani masyarakat. Kemudian kalau kita rata-ratakan per hari sebenarnya dari 8.600 perjalanan tadi, Ya. itu kalau kita rata-ratakan per hari ada sekitar 345 perjalanan kereta api per hari yang kita operasikan di masa angkutan lebaran ini, Mas Pras. Nah, tentu ini menjadi suatu yang kami perlu cermati sehingga perjalanan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Maka dari itu, Mas Pras, sebenarnya di masa angkutan lebaran ini kami tidak hanya tadi yang kami sampaikan menambah jumlah pegawai ekstra pemeriksa jalur rel atau jalur KA, tapi juga kita akan menambah jumlah tenaga ekstra penjaga pintu lintasan, terutama pintu perlintasan yang tidak terjaga yang selama ini memang rawan terjadinya kecelakaan. Kemudian juga kita akan menambah tenaga ekstra petugas penjaga daerah rawan, Mas Pras. Nah, ini yang sedikit kami waspadai karena saat ini seperti kita ketahui bahwa curah hujan masih cukup tinggi, ya, sehingga potensi adanya gangguan alam seperti banjir, kemudian longsor ataupun amblesan itu harus kita waspadai. Maka dari itu kami di titik-titik rawan menyiagakan tambahan-tambahan petugas ekstra penjaga daerah rawan. Nah, ini yang kita siapkan dalam rangka sekali lagi memastikan keamanan operasional kereta api selama masa angkutan lebaran. Itu yang paling utama, keselamatan, keamanan begitu ya, dan kenyamanan tentunya bagi masyarakat pengguna kereta api. Lantas bagaimana dengan titik-titik rawan tadi? Kan ada juga disampaikan di jalur utara, kemudian jalur selatan Pulau Jawa begitu yang rawan itu kebanyakan di wilayah mana? Dan apakah nanti pusat konsentrasi penambahan SDM tadi untuk menjaga wilayah tersebut akan berada di lokasi tersebutkah, Pak Joni? Ya, jadi memang lintasan jalur kereta api ini membentang dari ujung ke ujung Pulau Jawa ya, Mas Pras. Dan memang di antara lintasan itu ada yang berpotensi terjadinya gangguan alam. Ya. Misalnya kalau kita bicara di Daob 2 Bandung misalnya, di situ di wilayah Purwakarta, Cigenya, ya, kemudian di wilayah Tasikmalaya itu beberapa titik yang misalnya titik rawan longsor. Nah, apa upaya kami dengan adanya petugas penjaga daerah rawan di sepanjang jalur kereta api yang kita mitigasi tersebut, mereka kita sediakan posko-posko atau pos-pos di daerah rawan tersebut, Mas Pras. Jadi di situ ada pos dan mereka itu secara bergiliran. Jadi secara shift-shiftan ya, ada tiga shift, pagi, siang, dan malam mereka bergiliran menjaga daerah tersebut dan dilengkapi dengan peralatan. Peralatan itu adalah berupa alat komunikasi antar stasiun. Jadi ketika mereka mendapati gejala alam, mereka bisa langsung memberikan informasi ke stasiun kanan dan kiri. Kemudian juga mereka dilengkapi peralatan lainnya, misalnya alat pengukur penurunan tanah. Jadi mereka akan bisa mendeteksi ketika ada gejala tanah yang berada di bawah rel itu turun, dan ini bisa menjadi gejala amblesan. Nah, ini beberapa upaya yang kita lakukan dalam rangka memastikan bahwa daerah-daerah yang berpotensi rawan tersebut bisa kita antisipasi ketika terjadi gejala gangguan alam atau cuaca. Seperti itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai tadi sudah dilakukan beragam persiapan baik dari sisi keselamatan begitu ya, kemudian keamanan dan juga kenyamanan, lantas bagaimana dengan keretanya sendiri begitu? Apakah tadi dengan banyaknya durasi perjalanan, kemudian jumlah orang yang akan diangkut, apakah ada rangkaian kereta tambahan juga nih untuk bisa mensupport supaya semuanya bisa terpenuhi begitu dari jumlah tiket yang ditawarkan atau dijual ini, Pak Joni? Ya, baik Mas Pras. Jadi kita sebenarnya sudah merilis ya, mempublish, sudah mengoperasikan ada 48 KA tambahan, Mas Pras. Jadi sudah ada 48 kereta api tambahan yang kita sudah jual tiketnya. Dan itu sudah mulai dipesan kemarin di tanggal 6 dan di tanggal 7 Maret serta seterusnya.
Nah, kami Oke. harapkan dengan adanya penambahan kereta tambahan ini bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang sampai saat ini belum kebagian tiket ya, terutama memang di tanggal-tanggal favorit Mas Pras. Karena kalau kita lihat posisi penjualan tiket sekarang ini, sebenarnya tiket itu masih banyak tersedia ya, masih cukup banyak tersedia. Seperti tadi kita bahas, baru tercapai 43%. Iya. Namun eh, di beberapa tanggal favorit seperti di H-2, H-3, dan H-4, dan di kereta-kereta tertentu memang tiket sudah habis, termasuk Oke. juga di arus baliknya, misalnya di H-3 itu juga beberapa perjalanan kereta api sudah habis dibeli masyarakat. Namun di luar tanggal-tanggal yang bukan tanggal favorit ya, misalnya di H-5 atau H plus 5-nya dan seterusnya. Kemudian di kereta-kereta komersial itu sesungguhnya Mas Pras masih cukup banyak tersedia tiket. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa yang saat ini diburu oleh masyarakat itu dan tiket-tiket yang sudah mulai habis itu adalah tiket-tiket kereta api ekonomi jarak jauh Mas Pras. Oke. Baik itu ekonomi komersial maupun ekonomi PSO ya. Tapi untuk kereta-kereta yang kelas komersial ya, misalnya kereta api Argo Bipangga, kereta api Bima itu sebenarnya masih cukup banyak tersedia. Ya mungkin tadi masyarakat kita inginnya dengan harga tiket yang sangat terjangkau di ekonomi jarak jauh, tapi tetap dengan merasakan kenyamanan seperti itu. Baik, nah bicara mengenai relasi atau tujuan begitu yang paling banyak diminati oleh masyarakat yang menggunakan kereta saat mudik, ini daerah mana saja? Kalau Anda katakan tadi yang sudah habis terjual kan H-2, H-3, H-4 begitu yang jadi favorit nih Pak Joni. Ya, Mas Pras, kalau kita bicara relasi ya atau Ya. KA favorit yang menjadi tujuan itu, kalau di arus mudik ini Hmm. fenomenanya adalah masyarakat itu berangkat dari barat menuju timur ya, dari artinya dari Jakarta menuju ke arah Surabaya, Malang dan Jember. Nah, ini fenomena mudik itu. Oke. Termasuk juga kalau kita bicara ke arah selatannya itu Hmm. dari Bandung menuju Semarang, kemudian menuju ke Surabaya. Ini fenomena ketika arus mudik. Maka dari itu, pantauan kami adalah saat ini untuk relasi favorit yang menjadi tujuan masyarakat di arus mudik adalah dari Jakarta menuju Yogyakarta, Ya. termasuk juga menuju Lempuyangan ya, kemudian Solo, kemudian juga menuju ke Semarang, menuju ke Surabaya, dan menuju ke Malang. Mas Pras, ini relasi-relasi yang sangat diburu oleh masyarakat. Tadi terutama kami sampaikan pada kereta-kereta api ekonomi itu, Oke. Mas Pras. Nah, Baik. arus mudiknya itu sebaliknya, Mas Pras. Jadi sebaliknya, nah, itu sudah terlihat dari penjualan tiket yang telah dibeli masyarakat untuk arus mudik. Seperti Hmm. itu. Untuk harga tiketnya sendiri bagaimana nih Pak Joni? Ada kenaikan atau tidak? Ya, ini menarik ya, dan ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Iya. Kami dapat sampaikan bahwa harga tiket itu dibagi menjadi dua jenis, Mas Pras. Hmm. Ada yang namanya tiket jenis kereta api PSO. Nah, PSO ini Public Service Obligation, tiketnya Oke. tetap ya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hmm. Harganya tidak berubah. Ada yang namanya tiket jenis kereta komersial. Nah, Oke. tiket komersial ini harganya fluktuatif, Mas Pras. Oke. Fluktuatif mengikuti demand masyarakat, mengikuti tingkat keterisian pangsa pasar. Nah, Hmm. jadi tiketnya ini fluktuatif, artinya bisa berubah, namun tentu tidak melewati range antara tarif batas bawah dan tarif batas atas. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara tiket, apakah ada kenaikan? Secara umum sih tidak ada kenaikan, karena masih berada di range tiket batas bawah sampai tiket batas atas untuk Oke. kereta ekonomi atau kereta api kelas komersial seperti itu. Baik, itu dia pemirsa, jawaban yang cukup menenangkan karena harga tiket dari kereta api begitu tidak mengalami kenaikan. Tapi memang untuk yang komersial ekonomi tadi fluktuatif pergerakannya dari harga batas bawah dan batas atas begitu ya. Kecuali juga kereta ekonomi yang PSO begitu ya. Ya. Ini dia. Baik Pak Joni, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sempatkan dan informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joni, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Pras, terima Ya. kasih semuanya teman-teman di IDX Channel. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Bapak.
Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.